Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Hafidh-Hafidhah? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini kita kembali ke pembelajaran jarak jauh. Sebenarnya Ustazah tidak menginginkan pembelajaran jarak jauh. Ustazah lebih senang pembelajaran tatap muka, karena kalau pembelajaran tatap muka Ustazah bisa melihat kalian semua. Kalau seperti ini Ustazah harus mengontrol satu-satu ya. Tapi tidak apa, semoga segera cepat selesai pandemi ini. Amin, amin ya Allah. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa dulu. Istiqdadan, duduk siap, duaan, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, kita masuk ke tema 7, subtema 3, pembelajaran 3. Di hari Rabu kemarin, kita sudah mempelajari pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 ya. Kita sudah percobaan magnet. Untungnya kita sudah percobaan magnet terlebih dahulu ya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 3. Di pembelajaran 3 ada apa sih? Oke, lanjut. Di pembelajaran 3 ada bacaan berjudul Keragaman Ekonomi di Indonesia. Ustazah bacakan ya. Aktivitas ekonomi terdiri atas 3 bagian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Aktivitas ekonomi penduduk Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan. Wilayah Indonesia juga mengandung potensi alam melimpah. Namun, potensi alamnya belum mampu dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran penduduk Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kamu hendaknya ikut berperan aktif dalam pemanfaatan potensi alam secara bijak. Apa sajakah jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat? Bergerak di bidang apa sajakah aktivitas ekonomi masyarakat? Berikut beberapa jenis aktivitas ekonomi dan bidang ekonomi terkait. Nah, tadi di awal kalimat ada aktivitas ekonomi itu terdiri dari 3 bagian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi ini adalah memproduksi atau menciptakan bahan yang akan kita pakai. Setelah itu distribusi. Distribusi ini ketika apa yang kita butuhkan setelah diolah itu akan didistribusikan atau disebarluaskan agar masyarakat Indonesia bisa mengkonsumsi. Seperti itu ya, Hafidh-Hafidhah. Indonesia ini juga terdiri dari wilayah daratan dan perairan. Nah, kan sudah pernah diajari peta Indonesia. Ternyata peta Indonesia itu lebih banyak perairannya, lebih banyak lautnya daripada daratannya ya. Kalau kita termasuk provinsi apa? Iya, benar. Kita termasuk provinsi Jawa Timur. Tepatnya kita berada di Pulau Madura. Oke, lanjut ya. Beberapa jenis aktivitas ekonomi dan bidang ekonomi terkait. Yang pertama, ada aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Wilayah Indonesia berada di antara lintang 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Nah, itu cara bacanya 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. LU itu lintang utara, LS itu lintang selatan. Lanjut ya. Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis. Wilayah Indonesia mendapatkan sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian juga didukung tingkat kesuburan tanah yang tinggi karena pengaruh banyaknya gunung api. Banyak penduduk Indonesia melakukan aktivitas pertanian.
Dengan mencermati kondisi geografis Indonesia, aktivitas pertanian dibedakan menjadi pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Pertanian lahan basah membutuhkan banyak air, misalnya sawah irigasi dan sawah lebak. Pertanian lahan kering membutuhkan sedikit air, misalnya tegalan dan perkebunan. Jenis pertanian lahan apakah yang cocok dikembangkan di daerahmu? Ayo Hafidz, di daerah kalian pertanian lahan basah atau lahan kering? Tadi di sini ada iklim tropis. Nah, iklim tropis ini hanya bisa hanya ada 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Nah, maka dari itu di daerah kita atau di negara kita Indonesia tidak ada yang namanya musim gugur, musim salju. Itu tidak ada. Karena apa? Karena iklimnya kita adalah iklim tropis. Nah, kalau iklim tropis itu musimnya hanya ada 2, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Selanjutnya di situ ada pertanian itu didukung tingkat kesuburan tanah yang tinggi karena pengaruh banyaknya gunung api. Nah, gunung berapi seperti kemarin, Gunung Semeru kan meletus. Gunung Semeru meletus mengeluarkan lahar dingin. Lahar dingin itu kalau kebanyakan memang berbahaya buat kita ya. Kenapa? Karena kalau terendam seperti itu banyak yang meninggal kemarin tuh kan. Nah, itu sisi negatifnya. Kalau sisi positifnya apa? Sisi positifnya lahar dingin itu ternyata mengandung banyak mineral atau mengandung banyak kandungan yang dibutuhkan sama tumbuhan. Nah, makanya itu di daerah pegunungan, gunungan berapi terutama ya, kalau sudah gunungnya meletus, itu biasanya tanahnya lebih subur. Kenapa? Karena lahar dingin, karena lahar yang keluar dari Gunung Merapi itu ternyata mengandung banyak sekali kandungan-kandungan yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Kalau di Sumeneb, ada tidak gunung? Ayo coba kita next dulu ya. Selanjutnya, aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Di Indonesia, banyak aktivitas peternakan dikelola masyarakat atau badan usaha. Aktivitas tersebut berupa peternakan unggas, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan besar. Beragamnya aktivitas ini menyediakan hasil ternak melimpah. Selanjutnya, hasil ternak dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Apa sajakah jenis hewan yang dibudidayakan masyarakat? Jenis hewan yang dibudidayakan sebagai berikut. Nah, ternyata ada peternakan unggas. Peternakan unggas ini meliputi ayam, itik, burung, dan angsa. Unggas itu berarti ayam, itik, burung, dan angsa. Terus ada hewan kecil. Hewan kecil ini kelinci, kambing, sama domba. Kelinci itu bisa dimakan loh, Hafidz. Beneran bisa dimakan. Kan makanya termasuk peternakan hewan kecil, ada kelinci, kambing, dan domba. Terus yang terakhir ada peternakan hewan besar. Nah, hewan-hewan besar ini apa saja? Sapi, kerbau, dan kuda. Kalau kerbau bisa dimakan. Nah, kalau kuda ini bisa dimakan apa tidak, Hafidz? Lanjut ya. Hasil peternakan tersebut meliputi telur, daging, kulit, susu, dan bulu. Tidak hanya untuk dikonsumsi masyarakat, hasil ternak juga dapat diolah berbagai kerajinan. Kerajinan hasil peternakan, misalnya tas, sepatu, sandal, jaket, sarung tangan, dan kok. Kok itu bolanya bulu tangkis. Nah, jadi Hafidz pernah dengar tidak ada tas, sepatu, atau sabuk dari kulit? Nah, itu kulitnya itu bisa dari kulit sapi, bisa dari kulit kerbau, bisa dari kulit ular juga bisa, dari kulit buaya juga bisa. Harganya memang kalau tas, sepatu, sabuk itu kalau berbahan kulit harganya sangat mahal. Makanya itu Makanya itu memang mahal ya, karena pengolahannya sangat susah. Nah, apa akibatnya ketika kita sering membeli tas, sepatu, sabuk yang berbahan dasar kulit hewan? Akibatnya adalah hewan-hewan tersebut akan cepat musnah atau
cepat punah ya. Kalau sudah punah berarti anak cucu kita nanti nggak bisa tahu bagaimana bentuknya ular, bagaimana bentuknya sapi, bagaimana bentuknya buaya, bagaimana bentuknya kerbau ya. Jadi kita harus menggunakan hewan-hewan tersebut secara bijak. Agar apa? Agar tetap lestari, tetap ada. Oke, next dulu ya. Selanjutnya ada aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan. Fakta inilah yang menjadikan Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim. Luasnya wilayah perairan menyimpan potensi kekayaan alam melimpah. Potensi ini dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan aktivitas perikanan. Aktivitas perikanan dilakukan secara tradisional. Kondisi ini menyebabkan produksi hasil perikanan di Indonesia belum optimal. Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Aktivitas perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut. Dahulu, nelayan mengandalkan angin untuk menggerakkan perahu. Nelayan memanfaatkan angin darat untuk pergi melaut dan angin laut untuk kembali ke daratan. Kini nelayan sudah menggunakan mesin penggerak kapal atau motor untuk menggerakkan perahu. Bagaimana dengan aktivitas perikanan budidaya? Aktivitas perikanan budidaya dilakukan di darat ya atau di perairan payau. Budidaya ikan di darat dilakukan di kolam, sungai, sawah, waduk, atau danau. Contoh budidaya ikan lele, ikan mas, ikan nila, dan ikan mujair. Budidaya ikan di perairan payau dilakukan di tambak di pesisir pantai. Nah, di sini ternyata luas wilayahnya Indonesia itu 2/3-nya adalah perairan, 1/3-nya adalah daratan, Hafidz ya. Di sini untuk perikanan itu ternyata ada 2 macam juga. Ada perikanan tangkap sama perikanan budidaya. Kalau perikanan tangkap itu nelayan yang ke tengah laut untuk mencari ikan. Biasanya nanti kalau sudah dijual di pasar ya, ikannya ya banyak. Ada ikan tongkol, ikan cumi-cumi biasanya ya. Terus ikan kakap, gurami, biasanya seperti itu Hafidz. Terus kalau di perairan budidaya itu ada lele. Kalian tahu lele? Siapa yang suka lele di sini? Oke, selain lele ada ikan mas, ada ikan nila, ada ikan mujair. Nah, banyak lagi ya ikan-ikannya. Itu namanya aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Oke, next ya. Yang keempat ada aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Dahulu hamparan hutan hijau di Indonesia pernah dijuluki karpet hijau. Julukan ini karena hutan Indonesia tampak hijau dilihat dari udara. Hijaunya hutan dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia. Kawasan hutan Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati. Belum lagi potensi hasil hutan yang terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu. Misalnya kina, karet, damar. Nah, ini contoh-contoh hasil hutan non-kayu ya. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu. Bagi Indonesia, hasil ekspor kayu menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Aktivitas kehutanan juga perlu memperhatikan kelestarian hutan. Mengapa? Lestarinya hutan berdampak terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup yang tinggal di hutan. Kelestarian hutan dapat dijaga dengan cara antara lain melakukan tebang pilih dan melakukan penghijauan atau reboisasi lahan gundul. Hijaunya hutan Indonesia dapat menjadi paru-paru dunia. Tidak hanya memberikan manfaat ekonomis, hutan juga memiliki fungsi lain. Adapun fungsi hutan yaitu sebagai penyimpan cadangan air tanah, penyeimbang iklim, serta tempat habitat flora dan fauna. Bahkan, kawasan hutan juga dimanfaatkan untuk objek wisata. Karena banyaknya manfaat hutan, kelestarian hutan hendaknya selalu dijaga. Nah, pada zaman dahulu, hutan di Indonesia itu sangat lestari, Hafidz. Makanya Indonesia itu
dijuluki sebagai karpet hijau. Kalau sekarang Hafidz banyak sekali hutan-hutan itu digunakan sebagai perumahan. Nah, tadi ada penyebutan juga bahwa salah satu fungsi hujan yaitu menyimpan cadangan air di tanah. Nah, kalau misalkan hutan itu dijadikan perumahan, Hafidz ya, air itu kan biasanya menyerap ke tanah. Sekarang tidak bisa lagi menyerap ke tanah karena tidak ada pohon. Nah, makanya itu Hafidz sekarang banyak daerah-daerah di Indonesia, apalagi sekarang di Sumeneb ya, menjadi banjir. Itu karena salah satunya penyimpan cadangan air di tanahnya itu sudah berkurang, Hafidz. Selain itu juga biasanya penyebab terjadinya banjir itu selain karena hutan dijadikan perumahan, bisa juga karena drainase atau sungai-sungai kecil itu biasanya banyak menumpuk sampah. Makanya Hafidz jangan membuang sampah sembarangan ya, karena salah satu penyebab banjir adalah apa, Hafidz? Iya, salah satu penyebab banjir adalah membuang sampah sembarangan atau membuang sampah tidak pada tempatnya. Oke, next ya. Wah, ada judul baru lagi nih. Arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Keragaman masyarakat Indonesia hendaknya kita pahami bersama sebagai kelebihan bangsa Indonesia yang bisa memperkaya khasanah budaya nasional. Kita harus bisa menerima keragaman dalam masyarakat dengan bijaksana. Dan kita hendaknya bisa menjadikan keragaman yang ada sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, kemarin-kemarinnya kita sudah belajar tentang rumah adat, baju adat, bahasa, daerah, terus apa lagi? Rumah adat, tarian adat lagi ya, ada tarian adat, ada lagu daerah. Banyak kan di setiap daerah itu mempunyai ciri khas masing-masing kan. Nah, karena setiap daerah mempunyai ciri khas masing-masing, itu tidak patut kita untuk saling mencela. Karena apa? Karena itu kekayaan alam. Karena itu kekayaannya Indonesia. Indonesia kaya akan budaya, Indonesia kaya akan tradisi, Indonesia kaya akan adatnya. Nah, kita harus saling menghargai terhadap sesama walaupun adat dan istiadat kita berbeda satu sama lainnya. Ya. Oke, next dulu ya. Kurang memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia dapat menimbulkan dampak negatif negara kesatuan Republik Indonesia. Berdampak negatif tidak adanya pemahaman atas keragaman dalam masyarakat Indonesia sebagai berikut. Nah, ini dampak negatifnya kalau kita saling mencela antar budaya kita. Oke, yang pertama itu terjadinya konflik. Baik konflik ras, konflik antar suku, maupun konflik antar agama. Terus yang kedua, perpecahan atau disintegrasi bangsa. Perpecahan bangsa ini bisa terjadi karena terdapat konflik sosial dalam kehidupan masyarakat, baik karena perbedaan ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, dan hasil kebudayaan. Nah, yang ketiga, memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik, serta merendahkan masyarakat dan kebudayaan lain. Sikap ini dapat mendorong terjadinya konflik antar kelompok. Nah, nggak boleh ya Hafidz, itu namanya mencela. Terus yang keempat, ada semangat nasionalisme berlebihan sehingga menganggap rendah bangsa lain. Ini juga nggak boleh. Yang kelima, mempersulit pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan. Ini juga nggak boleh Hafidz. Terus yang keenam, menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. Yang ketujuh, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Nah, dampak negatif tersebut dapat kita hindari. Segenap bangsa Indonesia harus menyadari bahwa keanekaragaman yang ada dalam masyarakat Indonesia telah menjadi identitas kebangsaan yang tumbuh dan berkembang jauh sebelum bangsa ini menjadi satu kesatuan yang utuh, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia atau biasanya disingkat dengan NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, yang dicetuskan oleh Empu Tantular pada abad ke-14. Ini telah menjadi simbol sekaligus menjadi semboyan persatuan bangsa kita sejak dari dahulu, mulai dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, hendaknya bisa saling menghargai atau bersikap toleran dalam keragaman.
Banyak bentuk tindakan yang mencerminkan sikap toleran dalam keragaman, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menghargai perbedaan dalam masyarakat, baik perbedaan suku, agama, ras, maupun golongan. Terus yang kedua, hidup berdampingan secara damai dengan orang lain meskipun berbeda suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. Yang ketiga, berinteraksi dengan baik tanpa ada sekat perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan golongan. Selain itu, sikap saling menghargai dan toleransi dapat kita tunjukkan dengan menghindari tindakan-tindakan yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Beberapa sikap yang hendaknya kita hindari sebagai berikut. 1. Memaksakan kehendak kepada orang lain. 2. Acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. 3. Menonjolkan suku, agama, ras, golongan, dan budaya tertentu. 4. Mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap menganggap suku bangsanya lebih baik daripada suku bangsa yang lain. Yang kelima, cenderung memaksakan kehendak dan berani menempuh tindakan melanggar norma untuk mencapai tujuan. Nah, dari situ apa ada pertanyaan? Kalau ada yang tidak mengerti, boleh langsung ditanyakan sama Ustazah nanti ya. Nah, terakhir, ada tugas. Tugasnya adalah menceritakan kembali cerita yang berjudul Keragaman Ekonomi di Indonesia di buku tulismu dengan bahasamu sendiri. Jadi, dibaca dulu, setelah dibaca kalian ceritakan sendiri. Ya, setelah itu dikumpulkan ke Ustazah ya. Ustazah tunggu tugasnya hari ini, hafidh-hafidho. Nah, cukup sekian dulu ya materi hari ini. Sebelum diakhiri, mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.